Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sornulisa dengan NIM 102052430007 dari kelas TI 0703. Perkenalkan, nama saya Ilham Yoga Diansyah dengan NIM 102052400056 dari kelas TI 0703. Perkenalkan, nama saya Naila Jayana dengan NIM 102052400032 dari kelas TI 0703. Nama saya Yazia Rahma dengan NIM 10205240540069 dari kelas TI 0703. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis keuangan kami dengan judul Cost Volume Profit Analysis pada usaha minuman teh poci. Yang pertama ada latar belakang. Usaha minuman kekinian saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk melakukan perencanaan dan analisis keuangan yang matang agar usaha tetap memperoleh keuntungan. Salah satu analisis yang kami gunakan adalah Cost Volume Profit Analysis atau CVP yang berfungsi menganalisis hubungan antara biaya, volume penjualan, dan keuntungan sehingga perusahaan dapat menentukan titik IPAS, target penjualan, dan strategi peningkatan laba. Pada tugas ini, kami menerapkan analisis CVP pada usaha minuman teh poci sebagai objek studi kami. Sebelum masuk ke analisis, mari kita kenali terlebih dahulu usaha ini. Yang pertama, teh poci ini berlokasi di Alfamart, Jalan Ketintang Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nama pemilik Aisyah Wulandari, kemudian jenis usahanya minuman teh kekinian, dan sistem penjualannya secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya, kita lihat produk yang dijual. Teh poci menyediakan 18 varian rasa, mulai dari original, lemon honey, matcha, Thai tea, beng beng, hingga milk good day, dengan harga mulai dari 5.000 hingga 12.000 per cup. Keberagaman produk dan harga yang terjangkau ini menjadi daya tarik utama yang mendukung volume penjualan, dan data inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar analisis CVP selanjutnya. Selanjutnya, proses produksi. Berikut merupakan OPC dari proses produksi minuman teh poci. OPC digunakan untuk menggambarkan urutan kegiatan operasi dan inspeksi dalam proses produksi secara sistematis. Mulai dari persaingan bahan hingga produk siap disajikan pada pelanggan. Pada bagian persiapan terdapat 3 proses operasi, yaitu yang proses pertama yaitu penyiapan bahan baku sesuai varian menu dengan waktu 0,3 menit. Selanjutnya bahan ditakar sesuai resep dan varian menu selama 0,5 menit. Setelah itu dilakukan proses pencampuran dan pengadukan bahan hingga merata dengan waktu 1 menit. Setelah tahap persiapan selesai, proses dilanjutkan ke tahap pengisian dan finishing. Pada tahap ini, operator menyiapkan cup plastik sesuai ukuran selama 0,2 menit, kemudian menuangkan minuman ke dalam cup selama 0,5 menit, dan menambahkan topping atau varian tambahan sesuai menu selama 0,5 menit. Selanjutnya, masuk ke tahap seller dan penyajian, yaitu proses menutup cup menggunakan mesin seller dengan waktu 0,3 menit agar produk lebih aman dan higienis. Setelah seluruh proses operasi selesai, dilakukan satu tahap inspeksi, yaitu pemeriksaan kebersihan dan kualitas akhir produk selama 0,2 menit untuk memastikan minuman layak disajikan kepada pelanggan. Berdasarkan OPC ini, dapat diketahui bahwa total terdapat 7 aktivitas operasi dan 1 aktivitas inspeksi dengan total waktu produksi sekitar 3,5 menit. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan minuman teh poci cukup sederhana, cepat, dan efisien untuk diterapkan pada pelayanan penjualan minuman. Lalu selanjutnya ada fasilitas produksi yang mencakup daftar peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi dan penjualan minuman teh poci. Peralatan utama yang digunakan terdiri dari whisk elektrik sebanyak 1 unit yang berfungsi untuk membantu proses pencampuran bahan agar lebih cepat dan merata.
Kemudian terdapat mesin cup seller sebanyak 1 unit yang digunakan untuk menutup minuman supaya lebih higienis dan aman saat disajikan. Selanjutnya, terdapat cooler box sebanyak 1 unit yang digunakan untuk menyimpan bahan atau minuman agar tetap dingin dan kualitasnya terjaga. Selain itu, digunakan juga gerobak jualan sebanyak 1 unit sebagai sarana utama untuk operasional penjualan produk. Untuk perlengkapan pendukung tersedia teh barel sebanyak 50 pack sebagai bahan utama teh, lalu gelas cup sebanyak 30 pack yang digunakan sebagai wadah penyajian minuman, serta sedotan sebanyak 30 pak untuk melengkapi kebutuhan pelanggan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peralatan dan perlengkapan yang digunakan sudah cukup mendukung proses produksi dan pelayanan penjualan agar berjalan lebih efisien. Selanjutnya, identifikasi biaya. Pada bagian ini menjelaskan mengenai biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel dalam usaha minuman teh poci. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya relatif tetap setiap bulan meskipun jumlah produksi berubah. Biaya tetap pada usaha ini terdiri dari dep- depresiasi alat sebesar 120.000 sekian per bulan dan merupakan penyusutan nilai peralatan yang digunakan. Kemudian terdapat biaya sewa tempat sebesar 1 juta per bulan, serta biaya sumber daya manusia atau tenaga kerja sebesar 1,5 per bulan. Sehingga total biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap bulannya sebesar 2.500.000. Selanjutnya terdapat biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya dapat berubah tergantung banyaknya produksi. Biaya variabel terdiri dari bahan baku sebesar 2 juta, biaya kemasan sebesar 600, ongkos kirim sebesar 100, serta biaya susu dan topping sebesar 300. Dengan demikian total biaya variabel yang dikeluarkan setiap bulan sebesar 3 juta. Dari keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwa total biaya produksi per bulan cukup dipengaruhi oleh kebutuhan bulanan dan operasional produksi, sehingga pengolahan biaya yang baik sangat penting agar usaha tetap efisien dan memperoleh keuntungan. Lalu selanjutnya adalah biaya variabel per unit. Di sini kan penjualan rata-rata per bulannya itu diperoleh dari 33 juta dibagi sama 50 ini dari eh, maksudnya data penjualan kita asumsikan sehari itu ada 50 cup, terus dikali sama 1 bulan, jadi kita asumsikan di sini 2000 cup. Lalu di sini 3 juta dibagi sama 1.500, jadi hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa biaya variabel rata-rata itu sebesar 2000 per cupnya. Lanjut di sini ada analisis BEP. Jadi data perhitungan biaya tetap totalnya tadi kan 2.260 per bulan. Lalu harga jual rata-rata ini 8.000 per cup itu kita jumlahkan keseluruhan total menunya terus dibagi sama hasilnya. Maka di sini tuh kita temukan rata-rata 8.000 per cup. Lalu untuk biaya variabel per unit tadi kan sudah dihitung, itu kan 2.000 per cup. Lalu harga jual rata-rata itu kita kurangi dengan biaya variabel, maka hasilnya itu 6.000. Jadi dapat kita hitung biaya BEP itu 2.260 itu dibagi sama 6.000. Jadi hasilnya 437 cup. Jadi usaha harus menjual sekitar 544 cup per bulan agar mencapai titik impas. Lanjut. Lalu di sini ada analisis target keuntungan. Target keuntungan yang kita capai itu 7.500.000 per bulan. Jadi untuk perhitungan target penjualannya, target laba itu ditambah sama biaya tetap. Untuk biaya tetap tadi kan sudah dihitung 2.620 dibagi sama margin kontribusi. Margin kontribusi tadi kan juga sudah hitung di sini 6.000. Jadi kita peroleh hasilnya 1.687 cup per bulan. Lalu
kita juga melihat kondisi penjualan saat ini. Untuk penjualan saat ini, kita satu Oke, setelah kita berhasil melakukan perhitungan untuk menentukan keuntungan yang ingin kita peroleh dan kita menentukan berapa target penjualan yang ingin kita jual untuk botolnya, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan strategi peningkatan penjualan. Nah, strategi peningkatan penjualan ini dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, itu bisa melakukan promosi melalui sosial media seperti TikTok dengan membuat konten yang kreatif, sehingga kita mendapatkan engagement yang tinggi. Nah, selain itu, kita bisa menambah variasi minuman karena preferensi selera tiap orang kan bisa beda-beda. Jadi, hal itu bisa menjadi salah satu solusi. Selanjutnya, kita bisa menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk, memberikan promo atau paket bundling untuk event-event tertentu. Lalu, kita bisa mengoptimalkan pelayanan supaya antrian bisa menjadi lebih cepat. Selain itu, kita juga bisa mengendalikan biaya bahan baku supaya harganya itu tetap stabil. Yang terakhir, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan target penjualan harian dari 50 cup menjadi 58 cup. Nah, selanjutnya di sini ada analisis pajak sebesar 0,5%. Pada suatu usaha yang dikenakan pajak untuk 0,5%, akan dilakukan perhitungan setelah kita memperoleh berapa target keuntungan Tepoci ini. Nah, cara perhitungannya sendiri adalah dengan membagi target keuntungan yaitu sebesar 7.500.000 dengan pajak sebesar 0,5%, sehingga didapatkan perhitungan target keuntungan setelah pajak adalah sebesar 7.537.000 sekian. Nah, untuk perhitungan volume penjualan, caranya adalah dengan cara menambahkan biaya tetap dengan target keuntungan setelah pajak lalu dibagi dengan margin kontribusi sehingga diperoleh perhitungan volume penjualan targetnya adalah sebesar 1.693 cup per bulan. Dari seluruh yang sudah dipresentasikan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa usaha Tepoci ini memiliki potensi keuntungan yang baik. Lalu, untuk titik impas dari usaha ini sendiri, itu berada pada penjualan sekitar 544 cup per bulan dengan target keuntungan 7.537.000 dengan target segitu. Nah, lalu target botol yang bisa kita jual adalah sekitar 1.693 cup per bulan. Untuk strategi promosi dan peningkatan kualitas produk sendiri, itu sangat penting untuk dilakukan karena dari situ kita nantinya bisa mempertahankan usaha yang kita miliki dan menambah keuntungan. Nah, secara keseluruhan, analisis CVP ini digunakan untuk membantu menentukan berapa target penjualan dan keuntungan usaha yang kita miliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.